Terima kasih Anda kembali menyaksikan IDX Second Session Closing pemirsa, dan berikut ini adalah saham-saham pilihan dari Sukor Sekuritas, khususnya dari Pak Henrico Gani. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, seperti biasa ada 4 begitu ya, dan ini sektornya beragam, ada perbankan yaitu BBRI dengan support 3.960, resisten di 4.200. Antam dengan support 1.150, resisten 1.100, kami koreksi ya, support 1.150 sampai 1.155, resistennya di 1.260. Ada BJTM dengan support pertama di 610 ya, 600 sampai 610, resistennya ada di 650, kemudian selanjutnya bisa ke 700. Kemudian ada Cepin dengan support 6550 sampai 6650. Kemudian resistennya di 6.800 sampai 6.900. Semuanya direkomendasikan beli atau buy. Langsung kita konfirmasi kepada Pak Henrico. Pak Henrico, saham pilihan Anda ada BBRI, Antam, BJTM, Cepin. Kita ke BBRI terlebih dahulu. Dari sektor perbankan, singkat saja mengapa memilih BRI? Kalau saya lihat sebenarnya BRI ini yang paling menarik ya Mbak, dari keempat bank lainnya, karena inflow-nya juga cukup besar di sini dari foreign inflow-nya. Kemudian juga secara tren cukup bagus ya BRI ini, dan saat ini tertahan di MA5-nya juga yang merupakan support terdekatnya dia. Gitu, Mbak. Oke, tapi kalau kita lihat ya kinerja di sepanjang tahun 2020 ini justru BCA kemarin yang masih mencatatkan sampai dengan kuartal ketiga yang paling dominan dibandingkan tahun lalu adalah BRI dan juga Mandiri. Mengapa BBRI ini kalau kita lihat secara fundamentalnya, apa yang membuat Anda begitu tertarik, ataukah memang hanya secara teknikal saja? Kalau saya lihat pertama secara teknikal, Mbak. Kedua, kalau kita ngelihat memang sebenarnya BCA sama Mandiri yang secara fundamental lebih bagus. Cuman BCA dan Mandiri ini cenderung sudah ini dulu ya, terbang duluan ya daripada si BRI dan BNI. Jadi kita melihat BRI ini walaupun performance-nya agak tertekan di tahun ini, tapi dengan foreign inflow yang cukup besar dan secara teknikal cukup bagus juga, kita bisa rekomendasikan juga untuk let's say window dressing lah akhir tahun. Window dressing akhir tahun. Berbicara mengenai window dressing, ini kan kita akan libur cukup panjang ya sampai dengan akhir tahun, karena kan ada peralihan juga dari cuti bersama karena adanya pandemi COVID-19. Nah, kira-kira adakah kemungkinan window dressing juga akan lebih cepat, mungkin akhir-akhir November sudah mulai terasa? Kalau kita ngelihat sih secara tren ya, secara IHSG, tren IHSG ini cukup positif ya untuk sampai ke window dressing Desember nanti. Dengan adanya koreksi-koreksi seperti ini sebenarnya jadi membuat IHSG itu pergerakannya sehat, karena kalau kita naik terus pun itu ada potensi kita koreksi yang cukup dalam gitu. Jadi dengan koreksi-koreksi seperti ini malah semakin yakin kalau IHSG ini window dressingnya bisa lebih cepat di Desember nanti juga gitu. Baik, kalau saat ini BBRI ditutup di posisi psikologis tepat sekali di posisi 4.000, apakah sudah boleh di-buy atau tunggu support saja tadi 3.960? Kalau itu sih sebenarnya nggak terlalu signifikan ya Mbak ya. Kalau kita ngeliat kan cuma 1%. Sebenarnya bisa di-buy juga. Cuman kalau memang lebih konservatif, investor lebih konservatif bisa tunggu di supportnya gitu. Baik, buy BBRI jangka pendek bisa ke 4.200 ya? Iya betul Mbak. Baik, kita beralih ke Antam. Mengapa Antam bukan TINS yang hari ini juga mengalami penguatan, atau justru MDKA yang kemarin masuk ke dalam MSCI Global? Iya, kalau untuk Antam, jadi secara tren juga masih ada di uptrend. Itu kemudian ini tertahan di MA10 hari ini juga pelemahannya, volumenya cenderung mengecil, kemudian stokastiknya juga cenderung menyempit menuju ke golden cross. Jadi ada potensi untuk Antam kembali ke zona positif lagi gitu minggu depan. Oke, tadi Anda sempat mengatakan volumenya mengecil. Apakah ini pertanda yang bagus? Sebenarnya bisa ditandakan membaik ya Mbak ya, karena waktu naik volumenya cenderung lebih besar, dan ketika turun volumenya cenderung mengecil gitu. Jadi itu secara teknikal lebih bagus karena ada divergence antara pergerakan dengan volume. Artinya volumenya ketika turun nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan kenaikan ya? Iya betul Mbak. Baik, kemudian kita beralih ke saham rekomendasi Anda selanjutnya. Tadi ada Antam dengan support 1.150,
kemudian sampai 1155 ada resisten 1260 pemirsa. BJTM selanjutnya, BJTM di support 600 sampai 610, resisten di 650 dan resisten kedua di 700. Yang menarik dari BJTM, apakah juga karena secara teknikalnya dibandingkan dengan perbankan mungkin second liner yang lain atau gimana Pak Henrico? Ya, kalau BJTM sebenarnya secara fundamental juga nggak terlalu jelek ya Mbak ya, jadi kinerjanya cukup baik juga. Halo? Halo? Ya, kedengaran ya Mbak ya? Masih terdengar dengan sangat jelas Pak. Oh ya, ya jadi BJTM secara fundamental sebenarnya nggak jelek juga, kemudian secara valuasi juga nggak terlalu mahal ya. Oke. Nah, secara teknikal ini dia membentuk pattern cup and handle sebenarnya dengan supportnya di 600 sampai 610 itu. Baik. Saat ini dia di close di 620 ya. Betul. Dan secara volume sebenarnya kecil juga, jadi ada potensi mungkin akan menguji support 600 sampai 610 itu. Oke. Baik untuk BJTM ya. Iya, Mbak. Yang terakhir adalah Cepin. Ada apa dengan Ya. Cepin? Ya, kalau Cepin juga saya berdasarkan technical juga ya. Technical, jadi secara technical dia sudah mulai uptrend lagi. Oke. Dia breakout di posisi 6.500 sampai 6.550. Baik. Jadi level-level ini sebenarnya masih bisa jadi range untuk buy. Resisten terdekatnya di 6.800 sampai 6.900. Tapi kalau seandainya berhasil jebol lagi, ada potensi untuk Cepin ke 7.400 sampai 7.500 secara teknikal. Oke, itu dia rekomendasi untuk saham-saham pilihan sore hari ini. Sudah disampaikan support dan juga resistennya secara teknikal, semuanya menarik menurut Sukor Sekuritas. Kita beralih ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp Pak Henrico. Yang pertama saya ingin menyapa Ibu Sulis dari Jawa Tengah. Selamat sore Ibu Sulis, menanyakan agro katanya. Berapa target harga untuk pekan depan? Karena saya punya posisi di 412. Iya, kalau untuk agro, resisten terdekatnya ada di 458 sampai 460, Mbak. Untuk supportnya ada di level 390 sampai dengan 400. Oke, support 390 sampai dengan 400, resisten 458 sampai 460 ya? Iya, betul Mbak. Berarti di hold saja kalau punya di 412. Kalau punya di 412 sebenarnya secara tren mulai menunjukkan reversal untuk naik ya. Kita ngelihat di sini MACD-nya itu juga mulai menunjukkan golden cross, artinya trennya mulai bergerak ke arah uptrend gitu Mbak. Oke, di hold saja ya? Iya, bisa di hold aja dengan perhatikan supportnya, jangan sampai jebol dari supportnya ya. Gitu. Oke, 390 sampai 400 support, jangan sampai jebol dari posisi itu. Kita tinggalkan Ibu Sulis dari Jawa Tengah, terima kasih Ibu. Kita beralih ke masih Ibu juga ini, Ibu Leli dari Jakarta. Selamat sore Ibu Leli, menanyakan emiten Kija katanya ya, punya di 195, bantu reviewnya seperti apa Pak Henrico? Iya, kalau Kija sebenarnya udah masuk ke area downtrend Mbak. Supportnya itu yang harus diperhatikan di area 183 sampai 184. Jangan sampai jebol di level itu karena akan memasuki downtrend jangka panjang ya, jangka menengah, sorry. Akan Setelah penguatan yang downtrend. kemarin. Baik. Betul. Kalau sudah punya di 195 dan sekarang di 192, Anda katakan ada potensi menguji support 183 atau 184 gitu. Apa yang seharusnya dilakukan? Apakah kalau sudah bergerak di bawah 190 cut loss saja dulu atau gimana? Kalau untuk Kija ini sebenarnya tanggung ya untuk masuk di area-area yang tadi Ibu beli ini. Cuman kalau menurut saya lebih baik untuk di hold. Di hold saja ya? 184 ini apakah berhasil bertahan atau di atasnya atau enggak. Kalau enggak bertahan baru boleh di-consider untuk cut loss, melakukan cut loss gitu. Oke. Nanti akan kita lanjutkan untuk sejumlah pertanyaan lainnya dan partisipasi Anda melalui telepon interaktif juga masih kami nantikan pemirsa. Kami segera kembali.